pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Saya Cecilia dari Tempat Pulih Indonesia. Hari ini akan menemani Ibu Nuryanti dalam pemaparan materi hari ini. Nah, kira-kira teman-teman di sini udah pada semangat belum? Oh belum nih kayaknya, sudah gitu, belum semangat gitu ya. Sudah pada excited mungkin ya untuk belajar sama-sama. Di sini kita akan sama-sama belajar lagi sama-sama lebih dalam mengenai gimana sih mungkin ketika lihat anak-anak berkebutuhan khusus kita tuh ada hati kepingin untuk bermain bersama, tapi kita juga sadar bahwa anak berkebutuhan khusus ini juga ada cara khusus nih untuk bisa berinteraksi sama mereka supaya mungkin interaksinya lebih efektif gitu ya. Supaya interaksinya juga lebih baik satu sama lain gitu. Makanya mungkin di sini kakak-kakak datang dan hadir untuk sama-sama belajar begitu ya. Baik, nah mungkin tanpa berlama-lama lagi nih hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Nuryanti Yamin MPD. Sebenarnya tadi saya udah izin panggil kakak soalnya katanya mau dipanggil apa aja katanya. Nah karena supaya di sini semuanya awet muda gitu ya, kita semuanya panggil kakak aja ya. Oke. Aku memperkenalkan diri dulu, mungkin belum ada yang belum kenal gitu ya dengan Ibu Nuryanti Yamin. Dari Ibu Nuryanti Yamin MPD ini merupakan co-founder dan program director dari Drisana Child Development Center serta program director dari acara kita hari ini yaitu Spek Kids. Iya ya, siapa tahu mungkin ada yang belum kenal gitu. Jadi nanti kalau misalnya lagi lihat Ibu Nuryanti gitu ya, wah bisa sapa gitu lagi di booth atau mungkin di pemaparan materi yang lain, jadi bisa sapa-sapa. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar seperti yang tadi sudah saya paparkan sebelumnya, bagaimana cara kita berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus, gimana sih cara kita bermain dan berinteraksi sama mereka. Oleh karena itu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja saya persilakan Ibu Nuryanti Yamin. Silakan Ibu. Terima kasih. Ini kayaknya ada salah kesepakatan. Tadi kita manggilnya kakak. Ya, jadi oh Ibu. iya kakak ya. Ya ampun. Oke, selamat pagi. Saya manggilnya berarti kakak-kakak ya. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Pagi. Tadi udah diperkenalkan. Jadi saya sekarang perkenalkan Drisana. Kebenaran yayasan kami sebagai salah satu ini dia penyelenggara Spek gitu. Jadi mudah-mudahan bapak dan ibu, kakak-kakak semua cukup menikmati Spek 2024 ini dengan nyaman. Jika ada hal-hal yang perlu mencari informasi yang lebih dan seterusnya, cari aja kakak-kakak yang pakai baju biru. Kakak baju biru coba yang di belakang sebelah kiri, Mbak Angela berdiri. Nah, ini dia seragamnya. Cari mbak-mbak yang begini bajunya. Pasti akan membantu kakak-kakak semua di sini untuk bisa menikmati kegiatan Spek ini dengan nyaman. Dan pastinya mendapatkan informasi yang cukup gitu dari kegiatan Spek ini. Nah, kenapa saya membawakan materi ini? Ini sebenarnya yang sudah kami lakukan di Drisana. Drisana itu memang kita mencanangkan bermain sebagai salah satu stimulasi yang utama gitu di dalam kegiatan belajarnya dengan anak-anak. Kenapa bermain? Karena anak-anak suka main, nggak ada anak-anak yang suka belajar. Makanya kenapa anak-anak yang mungkin kayak ketemu anak-anak dengan udah didiagnosa nih 4 tahun, 5 tahun, aduh masih kecil ya, udah kediagnosa gitu, autistik. Terus tiba-tiba harus terapi. Datang ke terapis wicara mungkin, okupasi terapi mungkin, atau bahkan ada yang dimasukin ke ABA, Applied Behavior Analysis gitu. Duduk one on one, adep-adepan. Wah, kalau nggak anak yang nangis duluan, pasti gurunya yang nangis duluan. Benar nggak? Nggak ada anak kecil yang tipikal pun, nggak ada yang disuruh duduk itu mau waktunya panjang gitu. Jadi memang kodratnya mereka ya main gitu. Mau di sekolah TK manapun, mungkin di sini ada guru TK. Ada ya guru TK. Nah di sekolah TK aja anak yang katanya tipikal itu susah nggak nyuruh duduknya? Susah. Apalagi anak dengan berkebutuhan khusus karena memang kodratnya mereka main. Tapi masalahnya karena kita di kepalanya anak ini autistik,
language barrier, social interaction barrier juga gitu. Jadi kita yang sebenarnya mengkotak-kotakan caranya, mengkotak-kotakan jenis permainannya. Oh ini dia yang pasti nggak bakal bisa gitu. Akhirnya kita kesulitan untuk masuk ke dia. Padahal yang namanya main free. Feel free aja mau main apa aja. Atau kita juga dulu kayak saya nggak tahu di sini ada anak-anak yang bapak dan ibu lahir seperti saya di daerah pinggiran mungkin gitu ya. Kita mau beli mainan zaman itu tahun 80-an, kayak susah mau nyari mobil-mobilan. Akhirnya pakai apa? Kulit jeruk mungkin bisa, main perosotan pakai daun kelapa gitu dan seterusnya. Jadi main tarik-tarikan dan seterusnya. Jadi anything can be anything. Tapi kalau sekarang emang nggak ada mainannya susah gitu. Apapun jadi susah karena kita terbelenggu dengan mainan. Karena mainan tuh ada yang imajinatif, ada yang non imajinatif. Bapak dan Ibu mungkin pernah coba berpikir, sadar nggak ya, ada anak-anak kita yang nggak suka main dengan permainan imajinatif. Dia sukanya main botol bekas bedak. Benar ya, ada kayak kotak susu dia bawa kemana-mana. Itu bukan mainan. Kadang-kadang kayak sapu, mainin sapu gitu. Itu bukan mainan, tapi ternyata dibikin mainan sama mereka gitu. Ya terus salahnya di mana? Ya nggak salah. Emang di situ interestnya mereka, justru sebenarnya kita yang perlu mengakomodasi gitu. Ya intinya anything can be anything. Apapun bisa jadi apapun gitu untuk memenuhi hasrat dan kebutuhan bermainnya mereka. Karena goalsnya adalah dari bermain kita bisa mengupayakan perkembangannya mereka. Di sekolah TK juga sama kayak gitu. Dengan bermain mengupayakan keterampilan bahasa. Dengan bermain mengupayakan keterampilan kognitif. Kayak kita dulu main, pernah ada yang kenal congklak nggak? Nah, itu pakai strategi, dihitung. Oh ya 7 mati nih, oh jangan. Bahkan ada yang cheating, 1 diselipin gitu. Jadi gak mati. Itu pakai matematika. Itu logical thinking, itu hitungan matematika. Akademik, keterampilan logisnya terasah dengan permainan itu. Terus keterampilan bahasa, mungkin setiap permainan pasti butuh interaksi dan komunikasi gitu. Jadi menang, kalah, menunggu dan seterusnya. Itu juga bagian dari keterampilan sosial yang menjadi stimulasi buat perkembangan anak-anak. Jadi nggak ada permainan yang salah. Semua permainan itu akan memberikan stimulasi terhadap tumbuh kembang anak. Yang jadi masalah adalah kita yang tukang ngatur sehingga proses itu menjadi nggak maksimal di anak-anak. Karena mereka nggak dapetin esensi mainnya. Main itu harus ada feel free-nya. Kita main game bisa 2 jam, 3 jam kan ya. Sampai diusir-usir suruh belajar anaknya. Kenapa? Karena ada rasa kepuasan. Itu ada hormon-hormon tertentu yang keluar yang akhirnya nagih. Justru kita mau hormon itu keluar supaya besok dia nagih. Anak TK biasanya paling hobi pergi ke sekolah. Karena di sekolah nggak banyak aturan. Lebih gampang ada anak-anak yang kalau sama gurunya nurut, di rumah nggak nurut. Ada nggak isu kayak gitu? Sering dengar ya gitu. Bu, tolong dong bilangin gitu. Karena di rumah udah dibilangin sama orang tuanya nggak bisa. Coba gurunya yang bilangin, nurut gitu. Kadang ada anak-anak yang di sekolah udah nggak pernah ngompol. Atau di sekolah udah makan sendiri. Di rumah nggak bisa makan sendiri, misalnya kayak gitu. Ini ada apa gitu. Padahal di sekolah sama loh tuntutannya, makan sendiri gitu. Tapi berarti kan ada cara yang berbeda yang dilakukan untuk anak bisa melakukan hal tersebut. Kita belum masuk ke materi, silakan dibuka. Panjang banget. Ya Mas. Oke. Nah di dari sana itu kenapa kita pakai bermain? Dari 2015 saya pernah berangkat ke salah satu metode namanya Sunrise Program, itu dari Massachusetts. Saya pelajari metode tersebut sampai 2017 saya pelajarin metode tersebut dan menurut saya sangat menyenangkan buat anak-anak. Tapi ternyata si Sunrise Program ini memang diperuntukkan orang tua gitu. Orang tua yang harus belajar.
Kita ternyata sebagai profesional hanya menjadi fasilitator untuk membantu orang tua melaksanakan si program itu. Jadi program ini diperuntukkan orang tua. Makanya kita dari sana mendorong orang tua, ayo belajar main. Karena orang tua nggak bisa ekspektasi banyak-banyak ketika anaknya cuma terapi sehari cuma 2 jam. OT sama TW. Terus besoknya OT sama TW udah seminggu 2 kali. Habis itu hari apa lagi ada berenang. Seminggu 5 kali, tapi seminggu 2 kali gitu. Padahal hidupnya dia 24 jam. Kan nggak mungkin stimulasinya cuma 2 jam, tapi and the rest time nggak diapa-apain misalnya gitu. Atau pergi sekolah 4 jam, potong 4 jam. Sisanya 4 jam di rumah, kalau nggak nonton TV, muter-muter, habis itu emaknya yang pusing. Nah, ini harus ada aktivitas sebagai substitusi kegiatan dia daripada dia main gadget atau nonton TV dan seterusnya. Paling enggak ada waktu 1 sampai 2 jam. Karena saya pernah bicara, Mbak psikolog kan. Nah, jadi memang harus ada bonding kan antara anak dan orang tua. Kita membangun bonding itu kalau anaknya makin gede ya bisa curhat. Gimana mau anaknya terbuka sama kita kalau dari kecil nggak pernah terbiasa terbuka gitu. Nah, salah satu membangun keterbukaan itu dari kecil ya dengan bermain. Mereka merasa nyaman dengan orang tua karena ada engagement yang menyenangkan dalam aktivitas bermain gitu. Jadi ke depannya anak jauh lebih terbuka dan merasa nyaman dengan orang tua. Bahkan yang kita khawatirin kalau anak-anak kita remaja. Anak saya 2 remaja, satu 14 tahun, satu 18 tahun. Ini udah agak deg-degan karena mama tahu nggak di kelas tuh ada yang ganteng gitu. Waduh, tapi paling enggak dia cerita. Kalau dia udah cerita, dia punya teman siapa. Kalau dia udah jam 2 nggak pulang nih, kita bisa kontakin teman-temannya gitu. Karena kita tahu ada anak yang nggak cerita sama sekali. Nah itu mempersulit kita sebenarnya untuk pengontrolan. Karena pengalaman saya berasa punya anak itu cuma sampai 12 tahun. Setelah 12 tahun anaknya pergi sendiri, Kak temenin sini, enggak aku mau janjian sama temen. Dan seterusnya, kita cuma ketemu di rumah makan malam, atau 2 jam, kayak gitu doang. Nah di sini bagaimana bermain dan berinteraksi dengan anak autisme. Lanjut Mas. Nah ternyata bermain adalah bagian yang paling penting dan kritis dari semua perkembangan anak. Bermain adalah cara anak belajar bersosialisasi, berpikir, memecahkan masalah, dan yang terpenting bersenang-senang sebagai pelampiasan emosi. Ini kesimpulan dari yang tadi saya omongin. Jadi bermain itu bagian yang paling penting dan kritis buat anak-anak. Tapi karena lagi-lagi anak kita butuh terapi, anak saya yang besar 18 tahun juga dulu terapi dari 20 bulan sampai 7 tahun. Lagi-lagi karena butuh terapi dipaksa untuk belajar padahal enggak gitu konsepnya gitu. Tetap dia punya fase perkembangan yang memang harus dicapai ya kan ya. Tapi mungkin kita bisa pikirin caranya yang mana yang memang dia perlukan. Kayak terapi okupasi dia butuh karena dia memang punya sensory issue terus ada tantangan berbahasa, bersosial. Nah, kita perlu upayain itu mungkin kita bisa menambah teknik ini, bermain ini di rumah untuk bisa menambah aktivitas dan juga kita juga perlu membangun engagement gitu dengan anak supaya punya keterikatan khusus gitu. Berikutnya nanti di sesi mana ya? Saya ada Ibu Ligwina, saya undang khusus kayak financial planner, itu bagus banget. Karena saya pernah merasakan bagaimana ibu bekerja dan bapak bekerja dan anak butuh terapi gitu. Tapi anak saya 18 tahun ini ternyata tidak terdiagnosa autistik. Hari ini dia kuliah di Unpad. Jadi nggak ada yang sia-sia gitu. Apapun hasilnya itulah hasil kita gitu. Dan itulah maksimalnya mereka. Nah, penting saat memulai. Jadi, gimana sih cara memulai buat anak-anak yang berkebutuhan khusus, khususnya autistik yang luar biasa tantangannya. Udah nggak punya kontak mata, nggak bisa berinteraksi, nggak bisa ngomong juga, nggak bisa diatur. Makin dipaksa, makin ngamuk gitu kan. Yang pertama pastikan lingkungan aman dan nyaman untuk anak. Karena sekali teriritasi, masih ada nggak anak-anaknya yang suka headbanging? Mukul, teriak mungkin,
tantrum lah ya gitu. Masih ada nggak di sini yang ketemu orang tua? Masih ada. Makin kalau dia rasa nggak nyaman, nomor satu kita perlu ngejagain lingkungannya dulu gitu, karena bisa jadi apapun bisa terjadi gitu di anak-anak. Kalau dia ngamuk, dia bisa ngambil sesuatu, dia pukul, dia tendang, akan melukai dia sendiri karena main itu prinsipnya nyaman dulu. Nah, kita bisa pastikan lingkungannya aman, nyaman untuk anak-anak. Mau anak-anak ini dibawa ke mana? Ke luar rumah, playground, itu juga kita pastiin playgroundnya aman, nyaman gitu, nggak membahayakan. Karena kita juga pengen dia anak ini nggak bisa dikontrol. Pasti kalau main perosotan, yang lain baru 3 kali, dia udah 10 kali naik turun. Ya, baterainya kenceng banget gitu. Nah, yang kedua, pastikan pendamping siap dan paham mengenai si ABK. Jadi kitanya sebagai orang tua atau partner, mungkin ada pengasuh, mungkin ada asisten orang tua, pastikan dia juga siap gitu. Karena mbak-mbak zaman sekarang luar biasa ya. Kita perlu mengedukasi bahwa anak ini berbeda, dan apa yang boleh dan apa yang nggak boleh nanti kita bahas di sini supaya bisa dideliver ke mbak-mbaknya. Terus yang ketiga, pastikan memahami bagaimana kegiatan itu dilakukan. Jadi kalau sebelum anaknya mulai, kita dulu ngecek gitu, ini gimana, ada bahayanya nggak, yang mana yang akan bisa kita kontrol dalam permainan ini, yang mana yang dia bisa, ya udah terserahlah main kayak gimana, yang penting kita bisa pantau gitu. Itu kita bisa pastiin. Nah, sebelum kita ke slide berikutnya, saya punya kertas. Saya nggak tahu ini ada yang family, ada yang practitioner, tapi mungkin bisa dapat satu-satu. Pasti Bapak Ibu pernah main kan sama anak-anak kan? Boleh nggak ditulisin di kertas itu apa? Oh, kertas Kak, belum. Tulisin tantangan bermain sama anak-anak yang pernah dirasakan. Karena kita semua pasti punya anak yang berbeda karakternya, punya tantangan yang berbeda pastinya gitu. Mau ngajak main sih, tapi anaknya susah banget. Pernah diajak main, tapi susahnya gini nih. Nah, itu boleh dicatat. Ini guru-guru yang di TK pasti pengalamannya banyak banget. Disuruh baris nggak mau, disuruh masuk kelas nggak mau. Boleh tunjuk tangan kalau ada yang mau sharing, biar kita dengar. Kira-kira sama nih pengalaman. Silakan Bapak, Ibu masuk. Biasanya kalau saya lihatnya nggak mau masuk kelas karena nangis. Oke. Nggak mau pisah dari orang tuanya. Nggak apa-apa, nanti aja. Mungkin Bapak nanti ikutin dulu aja ya. Soalnya langsung tugas nanti kaget Pak. Boleh? Ada yang mau? Oh ya, silakan. Untuk Kak Nurma, izin bertanya, pada saat menemui anak-anak itu ada di mana si anak akan mudah tiba-tiba marah dan memukul gitu. Jadi pada saat guru menjelaskan untuk menjelaskan ke satu anak yang dia kurang fokus, dia akan merasa bahwa temanku terancam gitu, sehingga dia bakalan marah, tantrum, terus tidak mau ikut kegiatan. Dan itu seringkali berulang, walaupun sebenarnya dia sadar setelah itu bahwa miss itu sakit ya, aku tadi pukul miss gitu, tapi itu masih berulang. Itu bagaimana ya Bu? Terima kasih. Oh, ini pertanyaan ya, nanti kita hold dulu ya. Oke. Jadi ini dia mukul gurunya karena melihat temennya disuruh-suruh sama gurunya gitu. Oh, oke. Itu agak aneh ya, agak kepo ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Lea, orang tua dari Nareswara, autis umur 3 tahun. Jadi memang saya tuh kesulitan ya untuk ngajarin bermain karena memang bukan orang tua yang kreatif lah. Jadi kalau misalkan diajak main tuh misalkan anak itu sebenarnya saya tidak bisa diarahkan. Jadi misalkan mau main pack donat gitu kan, ayo Nares dimasukin. Dia tuh masih kemana-mana matanya, jadi mesti apa sih? Iya, harus diarahin matanya. Kepalanya tuh harus diarahkan dulu gitu. Terus tunjukin ini merah, jadi mata tapi kemana-mana. Terus yang dua, dia tuh paling suka kalau kan saya naruh mainan tuh di box. Dia tuh paling suka itu ditumpahin mainannya. Dia baru nyari barang yang dia mau. Dia tuh nggak mau kayak ambil satu, enggak. Dia harus ditumpahkan. Kalau saya tahan, dia marah-marah, tantrum gitu. Jadi mainan harus ditumpahin dulu baru dia mau main. Terus kalau jika udah selesai bermain, saya selalu mengarahkan, ayo rapihin mainannya.
Itu susah banget. Jadi marah dulu beberapa lama, tapi ujung-ujung nggak mau. Ujung-ujung mau tapi sambil marah-marah gitu. Nanti tantrumnya dia kadang dia dulu sih jodotin kepala, tapi sekarang udah enggak. Tapi sekarang jadi jatuhin badan dia, jadi ke pantat gitu kan. Nah, terus kalau misalkan lagi main yang giliran, dia nggak mau giliran. Maunya dia sendiri. Maunya udah itu aja. Terus kalau lagi main sama saudara-saudaranya, main ambil aja gitu. Jadi yang bukan punya dia, diambil. Tapi giliran ada orang yang ngambil mainan dia marah. Jadi tidak boleh dipegang. Gitu aja sih yang kesulitan. Tantangannya. Tantangan itu. Sama saya emang kurang kreatif untuk menciptakan apa ya mainan yang cocok untuk di lingkungan itu, di sekitar saya itu apa yang bisa dipakai untuk bermain, itu saya susah untuk mikirnya kayak gitu. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi yang mau sharing? Oke, silakan Ibu. Jadi anak saya itu suruh diajak bermain, pecah fokus, diajak main bola kaki, malah dia ambil lempar malah. Jadi suka kemis sama instruksi. Lalu dia suka pukul dagu, pukul dada. Kalau nggak suka ya? Iya, dia gini-gini sama pukul dada. Gitu. Kalau nggak nyaman? Iya. Tapi nggak terlalu, bukan masalah nyaman nggak nyaman. Dia kayak, hey look at me gitu kan. Seakan-akan gitu. Suka gitu. Terus tiba-tiba aku lagi masak, dia nyamperin gitu. Terus kalau diajak ini juga mainannya hanya beberapa saja dibariskan gitu, dan itu nggak boleh dirapikan. Gitu. Aku kesulitan, ini diajak main apa? Mewarnai juga tidak suka. Mewarnai tidak suka, tapi dia sangat suka sekali huruf. Dan dia sudah pintar mengetik untuk searching Indomaret. Akhirnya bisa baca karena Indomaret. Dia visualisasinya bagus. Jadi saat dia lihat ada Lawson, ada Alfamart, Indomaret, dia ketik di TikTok, dia cari, dia tonton. Dan sampai dia beli, mau produk ini, mau dia tunjuk-tunjuk, dan dia belum bisa ngomong, speech delay. Dia tunjuk-tunjuk, mau ini. Gitu. Jadi karena dia visualisasinya bagus, apa yang harus saya lakukan yang untuk permainannya? Mainan apa? Gitu. Nah, karena komunikasinya pun juga saya bingung gimana bisa komunikasi dua arah. Nggak hanya saya saja, nggak hanya suami saya saja gitu. Tapi ada feedback dari dia. Apakah harus saya ajarkan cara menulis gitu. Kadang kan dia lemah ya. Nggak jatuh motoriknya. Terus. Iya, sampai aku akalin sama karet. Diikat tangannya maksudnya? Pensilnya dikasih karet supaya dilipat 3 gitu karetnya, jadi dia in between ngambang gitu, jadi dia masih nyangkut di situ ya, masih nyangkut walaupun nggak nyakitin gitu. Sampai aku akalin seperti itu, tapi ya kadang mau nurutin, kadang udah dilepeh aja gitu, pulpen sama pensilnya, pensil krayonnya, ya gitulah alat-alat mewarnai. Ya, makasih gitu aja Ibu. Ada lagi? Silakan Ibu. Kita 3 aja yang sharing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nurma, saya mau bertanya. Saya adalah seorang guru TK dan kebetulan saya ada anak ABK yang diagnosanya ADHD. Pertama datang ya, Masya Allah ya, dia belum tahu aturan, bahkan dalam bermain pun dia selalu merebut main temannya, dan dia selalu tidak sabar, kalau kita kasih tahu pun selalu tantrum. Tapi dengan berjalannya waktu, sekarang alhamdulillah dia bisa tertib, bisa tahu aturan, bisa antri, bahwa sekarang sudah saatnya selesai bermain, dia langsung rapikan, sudah tahu aturan. Nah sekarang usianya sudah kelas B, otomatis dia akan melanjutkan persiapan SKSD. Dan saya pernah bertanya ke orang tuanya bahwa katanya mau ke negeri. Nah sedangkan kan dia sekarang tahapannya baru mengenal angka dari angka 1 sampai 10. Itu pun masih masih minim gitu. Nah, bahkan huruf pun masih baru huruf A, I, O, E, O. Sedangkan kan kalau SD kelas 1 itu sudah ini ya, apalagi dia saya dengar negeri. Itu bagaimana ya supaya bisa ngejar gitu, supaya dia ya untuk aturan itu sudah tahu, sudah itu, cuman yang
ke Ya. arah calistungnya itu. Oke. Mohon bimbingannya Bu Nurma. Nanti kita bahas ya pertanyaannya. Oke. Nah, tadi udah ya saya ngambil kesimpulan bahwa iya ya ternyata susah. Anaknya nggak punya minat, terus orang tuanya tadi yang Ibu bilang nggak kreatif gitu. Terus anaknya diapain gitu. Akhirnya steaming. Cuma mundar-mandir, bawa-bawa mainan, terus dilempar-lempar, terus disusun-susun, dijejer-jejer. Cuma itu yang dia mau. Nah, yang jadi pertanyaan adalah interaksi itu membutuhkan bermain itu membutuhkan interaksi. Kalau anaknya nggak punya pemahaman, gimana dia mau membangun interaksi? Itu satu. Kalau anaknya nggak punya keinginan, gimana mau membangun interaksi? Kalau anaknya nggak punya kebutuhan, gimana mau membangun interaksi? Kayak bapak sama ibu datang ke ruangan ini punya kebutuhan, akhirnya kita berinteraksi. Ada kontak mata, ada yang nanya, ada yang jawab, ada yang sharing, ada kebutuhan, kita ada interaksi. Gitu juga Bapak Ibu kalau keluar, ada keinginan mampir ke booth, ini barang apa, berapa harganya, ada interaksi. Jadi syaratnya ada kebutuhan, ada keinginan, ada ketertarikan. Nah, 3 itu menjadi modal buat kita membangun interaksi ke anak untuk menciptakan satu lingkungan. Akhirnya jadi lingkungan bermain gitu. Nah yang jadi masalah adalah anaknya nggak ada kontak mata. Anaknya punya keterbatasan minat gitu. Nah gimana kita? Nah anak autis kalau kita paksain masuk ke dunia kita, itu dia aja memang punya tantangan. Yang nggak punya tantangan siapa sekarang? Kita kan? Kita yang masuk ke dunia dia. Jadi saat yang jadi masalah adalah tadi Ibu, anaknya cuma jejer-jejerin doang. Terus salahnya di mana? Itu kan cara dia main. Kita yang melihat itu salah karena nggak gitu cara mainnya. Tapi menurut dia, versi di dunia dia, inilah cara yang menyenangkan untuk bisa dia nikmati. Yang jadi masalah adalah cara mainnya tidak bermakna. Kita jadi yang pusing. Gini lagi kalau nggak ke samping ke atas. Apa aja, kardus kek, kotak kek, mainan kek, boneka kek. Apa aja dijajarin ke samping kalau nggak ke atas. Nggak ada bermakna. Tapi buat mereka itu menarik. Dan diulang lagi karena memang ada ketertarikan di situ. Nah terus caranya kita gimana? Satu, dari yang saya pelajarin di Sunrise itu, kalau nggak kita nge-build permainan itu jadi lebih bermakna, atau kita yang menciptakan mainan untuk dia bisa ikutin cara permainan kita. Cuma 2 caranya. Nge-build itu gini, kayak ada anak-anak yang, tadi deh contohnya jajar-jajarin mainan gitu. Nah kalau dia udah jajar-jajarin mainan, supaya lebih bermakna kita bisa bantu hitung waktu dia naruh satu atau namanya disebut, boneka apa misalnya gajah, terus dia naruh lagi 1 kucing. Di situ kita memberikan makna buat dia bahwa yang dia jejer ada namanya, ada angkanya, ada bentuknya, dan seterusnya. Sehingga permainannya berasal dari dia, tapi kita yang ngasih makna. Bahwa ini gak cuma main jejer-jejeran doang. Ya udah kamu caranya gitu, oke saya yang masuk ke dunia kamu. Pas dia naruh warna merah, oh itu merah gitu, merah. Bapak Ibu gak usah berharap dia merespon apa yang kita mau. Jadi kita hanya memberikan pemahaman ke dia. Siapa yang di sini yang punya anak lebih dari 1 dari yang autistik? Nah, coba kita flashback ke belakang waktu anak kita bayi, waktu dia nangis, apa yang kita lakukan jadi orang tua? Oh kenapa? Mau pipis ya? Anaknya ngomong nggak? Iya, enggak kan? Kita yang ngasih makna bahwa, bahasa mau pipis nak. Kayak orang gila gak ngomong sendiri? Iya. Anaknya respon gak? Enggak. Terus tiba-tiba dibukain diapersnya, gak pipis ternyata. Oh enggak, mau nenen. Pasti ngomong, ada pilihan kedua. Tapi kita yang berasa kayak Tuhan, menciptakan kata-kata di situ. Oh iya, mau nenen kali gitu. Ternyata pas dikasih susu, nangis juga, apalagi, nggak mau, apalagi, digendong, pas digendong diem, jadi kita yang memberikan bahasa ke anak-anak itu yang masih bayi tanpa respon dari dia, responnya cuma 1, kalau nggak dia diem atau nangis lagi. Jadi kita nggak perlu mengharapkan respon dari apa yang kita omongin, bisa jadi itu kata-kata yang memang
akan kita perkenalkan ke dia dan itu kata-kata baru buat dia. Kadang-kadang misalnya nih kalau dia udah punya kata-kata yang dia pahamin. Terus misalnya ini warna merah, dia udah tahu warna merah yang mana. Terus waktu dia naruh merah, kita bilang hijau. Pasti dia ngelihat. Oh bukan merah, hijau, baru dia nyusun lagi. Gak usah ngarapin respon benar, salah, atau bahkan dipaksa untuk mengimitasi. Kan ada ya orang tua yang kadang-kadang bilang dulu mau makan. Oh ya sampai anak yang ngamuk gak jadi makan. Karena dipaksa apa? Bilang dulu mau makan. Kenapa sih penting banget gitu mau makan? Anak yang lain yang bisa ngomong juga gak ada yang dipaksa suruh ngomong mau makan gitu. Karena dia bisa self-service. Ambil makan sendiri dan seterusnya gitu. Jadi bisa jadi memang karena ya emang gak mau ngomong, tapi atau bisa jadi karena emang itu bahasa baru yang dia baru dengar di situ. Tapi kita yang memperkenalkan. Jadi tekniknya bukan kayak matching, recognizing yang merah. Tunjuk merah mana? Tunjuk. Tunjuk hijau mana? Tunjuk. Kita sadar bahwa waktu kita ngasih instruksi ada respon dari anaknya bahwa oh iya dia ngerti gitu. Nah metode bermain enggak gitu, kita hanya memperkenalkan. Nanti di minggu ketiga, keempat atau sebulan kemudian mana ya merah ya ibu pura-pura ngambil misalnya ternyata dia nggak respon. Oh ini kak merah, tunjukin ke dia. Terus paling dia cuma lirik doang, ya udah langsung kita main lagi gitu. Jadi kita benar-benar hanya mengajarin dia membangun interaksi aja. Mengajarkan dia membangun interaksi, mengajarkan dia bahwa ada ketertarikan dalam kegiatan bermain ini. Nggak ada paksaan. Mau main apa aja bebas, kita yang join ke dia, bukan dia yang join ke kita. Kayak tadi ibu bilang, anaknya diarahin main ini nggak mau, ya emang anaknya nggak mau. Anaknya maunya main apa? Main balok. Ya udah, dia main balok, kita yang masuk ke dia untuk main balok. Anaknya nyusun-nyusun, kita nyusun-nyusun juga. Saya pernah dapat satu anak, lumayan berat banget dan umurnya udah 9-10 tahun. Itu stimmingnya masih tinggi, cuma gede banget anaknya. Terus cuma senderan aja di ruangan saya, gak mau ngapa-ngapain. Hipoaktif, hipo. Jadi diem aja gini. Saya juga bingung mau membangun interaksi sama dia gimana gitu. Ditawarin saya main duluan yang menarik. Saya membuat permainan yang menarik tanpa melibatkan dia. Dia hanya ngelirik. Ingat, melirik itu bagian dari interaksi. Oh dia tertarik ngeliat saya tapi dia gak mau join. Oke, satu. Ada ketertarikan. Gak join gak apa-apa. Ini tuh kayak konsep di Tanah Abang. Bapak Ibu kalau pergi ke Tanah Abang sepanjang lorong pasti ada yang mampir kakak. Benar gak? Kalau kita gak mau mampir dimarahin gak? Enggak, sama. Mampir adek, ibu lagi main nih. Gak mau mampir? Gak apa-apa, cari lagi yang lain gitu. Karena dari situ kita bisa nemuin apa ketertarikan anak. Kita gak pernah bisa harus maksa. Main ini, dipaksa lagi gak mau. Kita belum pernah nyoba mainan yang lain gitu. Tapi kenapa dia belum mau coba juga? Karena dia gak tahu cara mainnya. Main ini gimana. Kita dulu yang tunjukin. Kalau dia ngelirik, terus dia nyamperin. Kadang ada anak-anak yang gini. Waktu itu saya pernah main drum. Pakai ada tools di ruangan saya. Terus ada chopstick. Terus saya ketok-ketok tuh toolsnya gitu. Jadi drum-druman. Kan anything can be anything. Terus tiba-tiba dia nyamperin saya. Dia rebut sticknya. Terus dia nyoba. Kayaknya gak enak. Habis itu dia lepas, dia pergi lagi. Tapi satu, dia willingness. Gak perlu saya instruksi, sini cobain gitu. Dia datang, kalau dia gak datang, oh berarti dia gak suka. Kapan kita berhentiin mainan kita? 3 menit, 5 menit, kita udah bereaksi kayak ngereok di situ ya. Udah singkirin, cari lagi yang lain gitu. Oh ternyata gak mau juga gitu. Cari lagi yang lain. Usahakan dalam sebulan kita ketemu 10 permainan yang setidaknya dia lirik, terus dia nyamperin kita. Meskipun dia belum mau melakukan dalam durasi yang panjang. PR ibu-ibu semua dan bapak-bapak cari 10 permainan yang diminati sama anak-anak. Sebulan ke depan. Caranya adalah promotion. Itu namanya promotion. Kayak di Tanah Abang itu, promotion. Kita kenalin cara-cara yang diminati anak. Kalau anaknya visual, mungkin kayak
mainan kartu, ibu jajar-jajarin, satu, ditunjuk lagi dua, ditempel-tempelin misalnya gitu. Dia cuma ngelirik, dia nggak sentuh ya udah, oh ini nggak tertarik. Apalagi nih yang flashcard dan yang lainnya gitu. Nah itu sebenarnya konteksnya satu, anything can be anything, terus nggak usah terbataskan dengan permainan yang formal kayak emang ini bisa ya dimainin, nggak apa-apa apa aja gitu, nggak terbatas oleh itu. Nah terus kalau misalnya anaknya udah mulai ngelirik, dia nyoba, itu ada interaksi, kita catat tuh, oh ini permainan pertama. Nanti akan ketemu 10 permainan, ibu catat aja, oh ini durasinya 3 menit, ini cuman ngelirik doang. Nah yang panjang-panjang itu kita ulang duluan. Besok kita tawarin lagi. Lama-lama tahapannya dia akan belajar bagaimana cara bermain itu dengan durasi yang panjang. Karena atensi itu akan terbentuk otomatis ketika dia punya interest dalam satu kegiatan. Bapak-bapak workaholic karena interest kan? Entah itu karena kompensasinya, maksudnya dapat gaji gitu ya. Entah memang karena kerjaannya emang hobi, sebagian dari hobi gitu. Terus akhirnya jadi pulang larut dan seterusnya gitu kan. Itu karena interest dan needs sebenarnya. Nah anak-anak ini juga sama. Kita perlu menggali interest sama needs-nya dia gitu. Terus kalau dia nggak tertarik, nggak apa-apa. Cari lagi permainan yang lain, cari lagi gitu. Nah caranya tadi satu, kalau kita ngajakin anak main di dalam satu ruangan, masukin dia, ibu, tadi saya dengar sama ibu, anaknya tuh maunya ditumpahin semua mainannya. Gak apa-apa bu, kita tanya ibu psikolog, anak umur 2 tahun, cara bermainnya adalah numpahin semua mainan yang diambil yang kecil doang di tengah-tengah. Itu dia perkembangan anak umur 2 tahun. Jadi normal. Terus salahnya di mana? Salahnya kita capek ngerapiin ya. Jangan khawatir bu. Yang jadi masalah adalah kita berasa jadi nyonya atau tuan. Ayo rapiin, kita cuma perintah, ayo rapiin gitu. Enggak gitu konsepnya. Jadi dia 3, kita 1. Jadi semuanya dilakukan bareng-bareng. Bukan instruksi di sini. Karena main itu kan juga bareng-bareng. Bukan instruksi kan, ayo samain, nih masukin yang merah gitu. Ini belajar pemain gitu. Kalau main kan kita main congklak tadi berdua. Gantian nungguin lama banget gitu. Main halma berdua. Apalagi main masak-masakan sendiri juga gak enak. Ada temennya berdua. Jadi masing-masing punya peran dalam permainan itu. Entah sebagai penonton, entah cuma sebagai responden doang, entah sebagai apapun. Tapi harus ada 2 orang dalam permainan. Even bapak sama ibu main game online aja ada temennya kan. Meskipun gak ada di depan gitu. Kayak gitu. Terus kalau misalnya dia minta ngerapiin mainan, emang kita balik lagi sama perkembangan anaknya. Ditambah dengan kondisi anaknya. Apakah memang punya atensi dan rentang atensi yang cukup panjang. Kalau atensinya cuma 2 menit, itu mainan kalau kita ngerapiin bakal makan waktu 10 menit. Ya anaknya ngerapiin sendiri, ya udah pasti 30 menit sendiri gitu kan. Oke, kita targetin yang penting 2 menit ngerapiin mainan. Dia ngerapain, kita ikutan, dia 3, kita 1. Dia 3, dia 1. Ya mama bantu, papa bantu, dia ambil 3. Kalau dia gak mau gimana? Kita bisa pegang tangannya, nah gini taruh. Jadi dia ngambil 3, kita 1 sendiri gitu. Nah 2 menit aja, karena atensinya dia juga cuma 2 menit. Sisanya siapa? Ya udah kita. Nanti pelan-pelan dia kebentuk bahwa ada tanggung jawab yang tidak menyakitkan. Panjangin lagi 1 menit, panjangin lagi 5 menit. Lama-lama juga dia akan bisa ngerapiin semua mainannya dengan sendiri. Karena kita juga dulu waktu kecil kan juga gak tiba-tiba umur 5 tahun suruh nyuci piring ya. Ada pekerjaan-pekerjaan tanggung jawab tertentu yang tasnya taruh sendiri gitu. Oh ya, itu anak 5 tahun bisa kok semuanya gitu. Enggak yang tiba-tiba suruh nyuci piring sendiri. Itu ada sih, saya pernah ketemu. Tapi ya dengan kondisi tertentu gitu. Tapi kebanyakan dari kita anak umur 5 tahun ada guru TK. Pasti naruh tas sendiri, buka sepatu sendiri, ke toilet sendiri untuk pipis dan seterusnya. Jadi ada tahapan untuk dia belajar mandiri gitu. Nah anak ini jangan karena dia berkebutuhan khusus,
semuanya harus catch up semuanya keterampilan hidupnya. Jadi dipaksa bisa. Padahal sebenarnya dari usia dan perkembangannya aja mungkin ada delay. Oh 3 tahun harusnya atensinya 5 menit. Ya oke, 2 tahun, 3 tahun dengan kondisi autisme 1 menit, 2 menit gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan dia naik gitu. Nah yang menjadi masalah, kebenaran saya MPD, jadi pendidikan, saya sering banget ketemu di sekolah-sekolah yang akhirnya banyak anak-anak yang nggak suka belajar. Karena memang dari kecil tatanan belajar si anak-anak kita ini sudah strict, suruh duduk, dipaksa ini. Pas udah waktunya duduk, dia udah mulai nolak nih gitu. Karena fase yang sebelumnya nggak dia lewatin sempurna. Anak tipikal aja di umur 5 tahun ke bawah, di sekolah TK ibu aja, pasti aktivitasnya banyak motorik. Banyak bermain, motorik, sosial, dan seterusnya gitu. Terus anak kita dengan kondisi berkebutuhan khusus, sepanjang hari harus terapi duduk, dan seterusnya gitu. Ada fase yang ketinggalan nggak? Ada. Oke, ikut sensori integrasi. Anak kita dengan kondisi yang perkembangannya terlambat dari anak tipikal, artinya butuh 2 kali lipat dari kondisi anak yang tipikal. Kalau anak tipikal distimulasi di sekolah dengan bermain cukup, anak kita berarti dengan terapi plus bermainnya nggak boleh dihilangin. Gitu. Itu yang menjadi kesalahan bahwa kita ngejar sesuatu tapi belum tepat pada usianya. Nanti kalau SD itu ranahnya udah khusus tuh. Guru SD udah mulai ngejar-ngejar. Kemana saya ngisi ruangan sebelah Nuri. Saya ketemu orang tua yang anaknya juga udah masuk SD kelas 3. Tuntutan SD di kelas 3, pulangnya udah jam 3. Udah makin sedikit tuh sesi terapinya gitu. Jadi memang di bawah 7 tahun kita punya kesempatan waktu yang panjang karena anak-anak sekolah belum dalam waktu yang panjang. Jadi kita kejar tuh semuanya. Cara yang paling nyaman buat ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah, kita itu orang tua, bukan terapis, bukan guru. Jadi anak mau sedih sama terapis, nggak nyaman sama guru, baliknya ke rumah. Kalau orang tuanya jadi guru dan jadi terapis lagi, ini anak mau balik kemana? Nggak ada tempat yang nyaman buat anak-anak. Usahain di rumah, stimulasinya dengan bermain supaya anak lelah dari mana-mana balik ke rumah nyaman, main lagi dan seterusnya gitu. Itu sih sebenarnya itu relate dengan kondisi emosional, benar ya gitu. Nah berikutnya, nanti saya mau coba kasih itu deh. Teknik untuk kita namanya di Sunrise itu namanya joining. Ini satu ada Ratna memungkinkan nggak praktek joining sama saya? Lagi itu ya? Oh iya, oke. Lagi hamil jadi saya harus nanya dulu, mau nggak? Nah ini dia bagaimana memulai koordinasi dengan orang tua untuk tetap memantau anak-anak mereka selama kegiatan bermain. Itu yang tadi kita udah bicarakan. Terus menyiapkan materi kegiatan sehingga pendamping memahami apa yang harus dilakukan. Ini kalau bapak dan ibu bekerja ya gitu. Tapi kalau ibu yang melaksanakan atau bapak yang melaksanakan, jadi siapin 10 mainan di dalam ruangan. Kalau dia mau ngacak-ngacak ya nggak apa-apa gitu. Tapi kita yang promosi, intinya kita yang promosi. Kita yang menentukan apa yang mau kita mainin. Anaknya mau mainin yang lain nggak apa-apa. Tapi yang namanya promosi, kita harus lebih heboh daripada orang yang lakukan. Kalau kitanya standar-standar aja, gimana kita mau memikat hati orang lain? Ya kan gitu. Jadi kalau ibu bapak mainnya standar, iya pasang puzzle, orang juga gak ada yang tertarik. Apalagi anak-anak gitu. Coba kalau mainnya atraktif gitu ya. Mukul-mukul, terus lompat-lompat. Terus misalnya ibu cuman pengen perkara matching warna doang gitu. Tapi pakai heboh segala macam. Misalnya ibu beli bendera warna-warni. Ibu sambil lari merah. Terus emang effort ya. Lumayan buat olahraga gitu. Nanti dia ngelirik, oke. Pasti yang dia pegang apa? Benderanya.
Habis itu kalau dia udah pegang bendera, kita dorong. Ayo lari, taruh sini. 2 kali lari nggak mau juga, ya udah selesai. Dah, tutup dagangan. Ganti lagi. Usahakan 10. Tapi ingat syaratnya adalah perhatikan usia anak Bapak dan Ibu. Kalau anaknya masih di bawah 7 tahun, usahain promosinya kegiatan fisik. Yang lari, yang lompat, yang apa, semuanya fisik. Tapi kalau anaknya yang udah agak gede, di atas 7 tahun Ibu ya, boleh perkenalkan permainan-permainan yang udah lebih terstruktur. Tapi kalau kemampuan anaknya belum nyampe situ, turun di bawah usia itu nggak apa-apa. Promosinya dalam bentuk kegiatan yang fisik. Terus menyiapkan dan mengkondisikan lingkungan yang dibutuhkan anak. Yaitu tadi mainan. Memperkenalkan diri pada anak dengan cara yang nyaman dan menyenangkan. Itu kita nggak bisa ngejelasin nih, Dek, pasang di sini, Dek. Adek pasang sekarang gitu. Kan tadi katanya anaknya nggak bisa ngomong. Bahasanya terbatas. Nah, Ibu ngomongnya panjang banget gitu. Terus ekspektasinya tinggi, anaknya paham. Ini kayak kita nggak bisa bahasa Inggris, terus bule yang ngajarin. Apa nggak pusing kepala kita? Pak, bisa pelan-pelan nggak Pak ngomongnya? Pasti kalau kita bisa ngomong kayak gitu kan. Nah, sama anak kita dalam kondisi language barrier. Artinya nggak semua bahasa yang kita omongin dia paham. Pasti banyak terapis yang memberikan masukan kalau, Bu, kalau ngomong simple-simple aja ke anaknya. 1 kata, 2 kata. Terus ngomongnya jangan cepet-cepet biar anaknya paham. Nah, itu dipakai. Jadi waktu main jangan nyerocos panjang-panjang gitu. Dan lakuin konsep-konsep itu sesuai arahan terapis. Jadi kalau kita mau ngejelasin cara mainnya kepanjangan, kalau enggak dia yang kabur duluan, kita yang tantrum. Karena dia nggak ngerti apa-apa. Itu kayak berasa kita lagi didongengin tapi nggak nyampe bahasanya gitu. Lanjut dong. Nah, prinsipnya ini bermain. Anak senang melakukan kegiatan. Kalau nggak senang, itu bukan main namanya. Pasti belajar. Suruh duduk, suruh mewarnai, suruh tracing, suruh itu semua. Karena yang senang ibunya, anaknya duduk. Anaknya nggak senang loh, suruh duduk. Terus yang kedua, anak nyaman dengan lingkungan. Kalau pergi ke apa sih namanya tempat mainan, Playtopia. Maaf ya bukan iklan, maksudnya mau contoh-contoh aja gitu. Mungkin kayak di seputaran sini namanya Bumi Playscape itu ada. Nah, anak kalau udah masuk ruangan di situ, susah nggak disuruh pulang. Susahnya minta ampun. Artinya anak nyaman di situ. Di rumah narik-narik terus minta keluar, nyalain mobil. Ada anak yang tahu kunci mobil dikasih ibunya. Suruh jalan. Meski nggak ngomong dia nyari kunci mobil dikasih ibunya. Oh, bosen di rumah gitu. Nggak ada bahasa. Tapi paham nggak ibu-ibu? Dia mengamati setiap kejadian yang ada di lingkungan dia. Oh, kalau ibunya ngambil itu, yang ini bunyi. Habis itu buka garasi, terus pergi. Aku happy, oke. Itu dipelajarin. Akhirnya dia jadi apa ya? Oh, dia pelajarin. Oh ya, kalau dia bosan dia ngambil kunci, kasih ibunya. Ayo cepat, biar nyala dia jalan gitu. Atau mau makan, kita nggak perlu ngajarin dia makan. Kalau dia nyaman dengan makanan itu, dia lapar. Dia pasti ambil piring ke dapur, meskipun gubrak-gubrak gak bisa dibuka, pasti dia gubrak gitu. Atau dia ngambil kursi, dia buka apa segala macam. Itu adalah bahasa yang kita sampaikan, pemahaman bahasa yang kita sampaikan lewat tindakan. Nah kayak gitu tuh cara bermain. Kita tunjukin, dia tahu caranya, oh kayak gini. Kalau dia nyaman, dia akan lakuin. Asal satu, punya kebutuhan. Udah itu. Terus pendamping bukanlah pengasuh. Nah ini dia juga. Kita tuh bukan pengasuh. Kita tuh mendampingi dia main, memperkenalkan permainan. Jadi bukan yang kayak, ya kalau mbak-mbak mungkin kalau anaknya main yang penting anaknya seneng, gak nangis gitu. Enggak gitu. Tapi kita justru nyontohin caranya dan seterusnya. Terus fleksibel. Ini dia. Kata kuncinya adalah fleksibel. Ternyata anak-anak autistik kan tadi rigid ya, nyusun ke atas, ke samping. Kita juga sama, nggak fleksibel. Karena kalau main masak-masakan itu
harus ada tempat penggorengannya, harus ada piringnya, harus ada brokolinya. Saya pernah nemuin ibu-ibu, Bu, dia anaknya ngambil penggorengan, terus dia ngambil lego-legoan, legonya dia masak, diaduk-aduk. Si ibunya bilang apa? Dek, itu Lego, ambil yang sayuran. Saya bilang, ya emang kenapa gitu. Ini kan anything can be anything. Namanya juga imaginative play. Kita dulu main masak-masakan apa enggak ngerobekin kertas terus kita goreng-goreng. Bener enggak? Nah itu salahnya di mana? Karena anaknya autistik jadi kayak semuanya jadi salah gitu. Harus proper. Sayuran harus sayuran, ini enggak apa-apa. Terus kayak kerdus yang bentuknya kotak gitu. Jadi penggorengannya, ada itu kerdus dek, pakai yang lain gitu. Ya nggak apa-apa, kan kita lagi mengolah imajinasinya dia gitu. Kenapa harus yang rigid sekali? Kadang kitanya yang nggak fleksibel. Nah ini yang menjadi berat. Kalau misalnya anaknya mau nyusunnya pakai kerdus ya nggak apa-apa. Anaknya mau main sapu juga nggak apa-apa. Waktu saya belajar Sunrise itu, lumayan lama tuh waktu itu. Jadi kita tuh semua disuruh milih permainan non-imajinatif. Jadi ada sapu, ada kain pel, ada lap dapur, ada tempat tisu, ada bekas tisu gulung, ada kerdus, ada botol-botol bekas. Nah kamu ambil mainan, barang-barang itu dan ciptakan permainan dari situ gitu. Jadi ternyata emang akhirnya kita yang gak fleksibel kalau itu sampah gak bisa dimainin. Ternyata buat anak-anak bisa. Gitu. Nah mungkin nanti akan, dari sana sering bikin workshop kayak gitu. Jadi orang tua diajakin mikir, agak capek sih memang. Karena kita sering ngelakuin cuma 10 orang belajar untuk bermain, bikin media main dan seterusnya. Ini fleksibel, kitanya dulu yang harus fleksibel. Mainnya, ada anak kalau sukanya metikin daun, kalau diajak jalan daun dipetikin, dikumpulin, dibawa pulang gitu. Nah nggak apa-apa juga gitu, kitanya kadang-kadang yang nggak fleksibel, deh jangan main batu, ya nggak apa-apa gitu, nanti batunya dibawa pulang ke rumah, dijadiin mainan. Mas berikutnya. Anak belum. Ini dia, bagaimana bermain dilakukan. 1, memberikan anak kesempatan untuk memilih mainannya yang tadi. Jangan kita yang paksa, kita yang nawarin, dia yang pilih yang mana dia yang mau. Terus yang kedua, perhatikan permainan yang diminati anak sebagai motivasinya dalam mempertahankan rentang atensi dan minat melakukan kegiatan. Ini juga tadi kita udah bahas. Jadi setiap permainan yang kita promosiin, dia terlibat, catat berapa nih. Ini menjadi catatan orang tua, ini bagian mainan pertama yang dia suka. Nanti cari lagi. Kalau bisa dapetin 10 jenis bermain. Supaya anaknya gak bosan. Kan kalau mainnya 1 jam, atensinya 2 menit, kalau 10 permainan enak tuh ngulangnya. Kalau yang dia suka cuma 2, terus bermainnya 1 jam, itu lagi. Lama-lama ini kan ada anak yang kalau orang tua obsesif. Mainnya itu lagi. Emang gak ada pilihan, dia bisanya cuma itu gitu. Nah paling gak kalau dia kenal 10, kita bisa, ini udah gak tertarik, ganti lagi. Gak tertarik, ganti lagi. Ada pilihan yang bisa dilakukan sama anak. Gak cuma 1 mainan itu aja. Berikutnya Mas. Jika anak tidak mampu untuk mengeksplor kegiatan bermain, pendamping perlu membantu untuk promosi ini tadi. Dengan cara yang menyenangkan dan atraktif. Terus setelah anak terlihat minatnya, masuk dan bergabung dalam permainan tersebut hingga anak memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan pendamping dan lingkungannya. Jadi kalau anak udah ngambil mainan kita, tertarik nih gitu. Kita buru-buru ikutan sama dia karena ini waktunya nggak panjang. Ini kayak main jackpot. Dia mau interaksi. Cepet buru. Pas kita mau masuk dia udah selesai. Oke, 2 detik doang gitu, catat 2 detik, selesai. Nggak apa-apa, besok ulang lagi gitu. Terus lakukan dengan 3S. S-nya ini energi, excitement, dan enthusiasm. Jadi kalau main sama anak ya memang perlu berenergi. Anak kita baterainya kenceng banget. Terus excitement, bergembira. Gak ada main yang dia seneng, aku gak seneng gitu. Kayak ini vibes-nya gak dapet.
Anak-anak kan pengennya kalau dia main ada lingkungan yang dapat vibes yang sama gitu. Kita sama-sama menyenangkan. Sama antusias, excited gitu melakukan itu. Terus yang berikutnya be present. Ini agak susah, PR banget. Tolong tinggalin handphone selama main sama anak. Kadang-kadang kita sibuk untuk ngecek, balas apa segala macam. Ini kata kuncinya, be present. Terus happiness is a choice. Nah, kagak usah pakai marah-marah. Jadi ya udah nggak mau ya udah gitu. Kita main sedang berhappy-happy. Silakan lanjutin. Nah, penting ini dipahami kemampuan dalam reaktivitas sensorik. Tadi saya udah bilang dari atensi, dari sensorik. Ada anak-anak yang memang sensitif sekali dengan sentuhan, dengan sensori-sensori tertentu. Hindari itu untuk mencegah perilaku-perilaku yang tidak diharapkan muncul. Kalau dia nggak nyaman sama tekstur tertentu, terus kita hadirkan, ini bukan malah main, malah jadi tantrum dan seterusnya gitu. Tolong, anak mungkin mengalami kesulitan dalam pengaturan informasi yang dia terima melalui panca indera. Jadi kurang reaktif atau bahkan terlampau reaktif, jadi hiper. Terus kesulitan ini. Kesulitan memproses, anak mungkin mengalami kesulitan dalam memahami data sensorik yang dia terima. Jadi kadang, makanya kenapa anak-anak ikut okupasi terapi, sensori integrasi, kita suruhnya naik, dia motor planningnya kurang bagus gitu. Jadi bukan dia nggak ngerti instruksinya kadang-kadang, tapi bisa jadi kesulitan untuk memproses. Disuruh maju malah mundur misalnya gitu, karena mungkin motor planningnya nggak bagus, mungkin ada yang lainnya dari sisi sensorik. Terus kesulitan dalam membuat dan mengurutkan atau merencanakan berbagai respon. Anak mungkin mengalami kesulitan menggerakkan tubuh dan sesuai keinginannya. Jadi ini juga perlu dipahami sama orang tua, kalau dia nggak ngerespon, kita jangan julid. Oh iya, anak autis nggak bisa. Jangan Bu. Satu, kita mesti paham bahwa oh mungkin dia sensorinya begini, oh mungkin bahasanya gini. Kita selalu ada di dia supaya kita nggak terlalu banyak judgement. Kita jadi lebih paham kondisi dia. Oh ya ini kayaknya agak susah deh. Karena dia punya pemahamannya belum. Karena dia nggak suka sama taktil tertentu. Bukan berarti dia nggak mau nyoba. Oh ya dia nggak nyaman. Berarti emang bukan dia nggak mau coba karena emang beneran nggak mau atau nggak bisa. Tapi karena dia nggak bisa menanggulangi si sensori isunya itu. Berikutnya. Ini tadi yang kita udah bilang. Gunakan bahasa yang singkat dan tidak terburu-buru. Melakukan dengan kontak mata, yaitu tadi be present. Terus gunakan ekspresi wajah. Jadi kadang-kadang ya hebat-hebat, bapaknya lagi sibuk. Jadi anaknya nunjukin sesuatu, terus bapaknya ya hebat-hebat. Gitu. Gak ada ekspresi. Nah, terus gunakan prinsip show, guide, and tell. Jadi kita tunjukin caranya, kita guide dia melakukan, terus kita sambil omongin. Gak ada anak yang tiba-tiba bisa kalau gak ditunjukin, diarahin, dan dikasih tahu. Ijo atau minum, tuang, kita tunjukin caranya. Ini loh cara mau minum kayak gini gitu. Kan anak-anak bisa minum sendiri, bisa ngambil nasi sendiri. Kita nggak pernah ngajarin, ngeliatin mamanya nyendok. Oh gitu caranya. Habis itu besok dia buka rice cooker sendiri. Benar nggak? Gitu. Apalagi kalau udah yang kaitannya sama yang dia suka. Lanjut Mas. Nah, kita akan buka pertanyaan terkait kegiatan ini, tapi saya mau jawab dulu 2 pertanyaan yang tadi dari Ibu Guru TK dan yang anak tadi ya. Nah, yang Ibu Guru ini kan usianya juga udah TKB, terus mau masuk SD. Nah, yang pertama memang sarannya cari sekolah inklusi. Umurnya berapa Bu? Oh 7 tahun. Jadi usahain memang anak-anak masuk ke sekolah sesuai dengan usianya. Usia SD itu 7 tahun ya gitu. Jadi memang secara usia dia udah mateng, tapi mungkin optimalisasi kematangannya yang belum gitu. Nah, cari sekolah yang inklusi, karena sekolah inklusi pasti akan memodifikasi kurikulumnya, pasti akan diadaptasi kurikulumnya gitu. Jadi akhirnya target belajarnya dia di kelas 1 akan pasti berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Nah, yang kedua,
Udah karena usianya juga udah 7 tahun, mungkin bisa ikut pembelajaran remedial. Karena di kegiatan remedial pasti akan diarahin belajar sesuai dengan kemampuannya dia dan cara belajarnya dia, sehingga informasi yang dia dapat itu bisa jauh lebih bermakna. Sekarang kan memang program pemerintah wajib ya, karena disetarakan. Jadi walaupun itu anak ABK boleh masuk negeri. Jadi seperti itu, hanya terbatas gitu. Dan itu salah satu, ya jadi dia bisa masuk ke sekolah itu dan sudah koordinasi dengan guru-guru, ya nggak apa-apa masuk saja di sini. Cuman kan saya merasa jadi guru TK-nya ya, yang tahu perkembangan dari dia bagaimana, baru datang belum tahu tertib dan istilahnya tahap-tahapannya itu kayaknya kok sayang banget. Ya mungkin sebaiknya jangan dimasukin ke negeri ya. Sekarang di sih solusinya ya kalau itu mungkin akan remedial seperti itu, Bu. Iya. Terus apakah bisa dia itu sama dengan anak-anak yang lain itu? Ya. Iya. Ini gurunya yang posesif. Iya betul. Ya kayaknya ya. Ini gurunya yang posesif. Aduh kok kayak berasa anak sendiri. Betul. Karena saya sudah 2 tahun mendampingi ya kayaknya. Aduh sayang banget. Saya mas sudah kalau bisa sih jangan masuk negeri. Karena memang kondisi anak tersebut kan ya pasti ada ininya ya gitu. Iya Ibu, saya paham sih sebagai guru dari nol terus bisa jadi sesuatu. Tapi mungkin kita kalau berdiri dari sisi orang tua banyak pertimbangan yang akan menjadi catatan. Mungkin salah satunya secara finansial, mungkin pemilihan sekolah swasta juga nggak gampang juga gitu. Atau mungkin jarak. Yang bagus nggak kejangkau sama rumahnya gitu. Jadi kayak banyak banget yang harus dipikirin, entar penjemputan, pengantaran dan seterusnya gitu. Mungkin ada beberapa orang tua yang akhirnya banyak pertimbangan ke arah situ. Nomor 1, Ibu nggak usah posesif, anak orang Bu. Kita perlu hanya bisa memberikan saran, tapi saran yang Ibu kasih itu udah benar. Memang anak dari mulai menuju sekolah, dari prasekolah menuju sekolah, itu mulai masuk ke dalam tahapan remedial teaching untuk memperkenalkan pra-akademik atau akademik dengan cara yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya si anak gitu. Kalau ibu tetap mau pantau, bilang sama orang tuanya sebulan sekali mampir dong ke sekolah TK-nya gitu. Jadi kita bisa ngobrol, kita bisa diskusi, mungkin ibu bisa kasih masukan, Bu, tambah jam remedialnya, jangan seminggu 2 kali, seminggu 5 kali. Karena memang kebutuhan dia, ibu bisa kasih gambaran ke orang tua. Usianya segini, kemampuannya di sini Bu, ini ngejarnya lumayan nih Bu gitu. Nanti kalau dia di SD, anak-anak lain start dari titik 0, anak ibu start dari -7. Anak lain udah bergerak ke 5, anak ibu baru -2 gitu. Ini kan repot banget ya ngejarnya. Yang lain udah selesai pelajaran kelas 1, dia pelajaran kelas 1 baru menuju gitu. Gimana besok naik kelas 2? Karena di SD itu kebijakannya nggak ada istilah tinggal kelas. Kelas 1 nggak kelar, naik kelas 2 tetap. Nah, itu kadang-kadang ketemu sama saya, udah kelas 4 SD, besok mau ujian. Tapi jangan sedih lagi, sekarang ujian udah ditangani oleh sekolah masing-masing. Jadi udah bisa dibikin oleh sekolah. Udah nggak ada lagi Eptanas zaman dulu. Gitu, yang pakai NEM itu. Nah, udah nggak ada, tenang. Jadi itu udah diakomodasi sama pemerintah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, sehingga memudahkan mereka untuk bisa tetap beradaptasi dengan lingkungan yang inklusif. Makanya kenapa Sispekik mengangkat inclusivity. Jangan lupa hari ini, promosi. Jangan lupa hari ini ikutin sesi terakhir, itu semua orang kebijakan yang akan ngomong. Boleh ditanya tuh, Bu, gimana Bu kok SD-nya gini? Pak, gimana Pak? Ada komisioner disabilitas Republik Indonesia, ada staf khusus presiden menangani pendidikan khusus, ada Bapak Direktur Pendidikan Khususnya juga, boleh dituntut. Sengaja saya hadirkan untuk masyarakat biar ada yang nanya gitu. Jam berapa katanya Ibu? Jam 3. Jam 3. Jangan pulang dulu, tanyain sama Pak Aswin, namanya Pak Aswin. Kemarin soalnya saya udah, Pak gimana nih Pak gitu. Kalau masyarakat yang nanya mungkin lebih terbuka gitu. Gitu ya Ibu, posesifnya dikurangin dikit. Wah Ibu udah punya suami makin posesif. Bye-bye. Ya Ibu ya, jadi sebenarnya
Ada anak yang ngelihat temennya temennya dapat tuntutan, dia merasa terintimidasi juga. Sebenarnya lebih ke guilty gitu kan ya. Menurut saya kalau dia menyeluruh dalam setiap aktivitasnya seperti itu, saranin aja ke psikolog. Mungkin bisa dicek secara emosional. Saya practitioner play therapy. Biasanya akan ketemu anak-anak yang punya kecemasan tinggi terhadap situasi-situasi tertentu. Itu biasanya berdasarkan pengalaman yang dia dapat dari kehidupannya dia. Gitu, ada pressure yang tinggi dari orang tuanya, tapi dia nggak bisa selesaikan, tapi dia mendapatkan sesuatu atas pressure tersebut. Dan dia akan reflection dengan kehidupannya dia di ke depan, kayak ngelihat, oh ini sama nih sama aku nih gitu. Iba gitu, nah ada yang kayak gitu. Nah, saranin aja pergi ke psikolog supaya kondisinya tidak menjadi berat. Karena kan feel guilty terus habis mukul. Iya, berulang gitu. Ya. Iya, kayak gitu. Justru khawatirnya itu berkembang dan jadi mengacaukan dia dan lingkungannya sebenarnya. Ya, saranin itu. Ya, mungkin mau ada yang ditanyakan kembali. Silakan, Pak. Selamat siang, terima kasih. Nama saya Putra dari orang tua dari anak ASD 6 tahun. Saya mau bertanya, bagaimana posisi Sunrise ini dengan ABA? Apakah ini kontradiktif ataukah saling melengkapi? Itu bersama. Yang kedua, kami di rumah itu punya suatu ruangan khusus untuk terapi. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan terapi, kita masukkan anak kami, kemudian kita punya mainan-mainan kita taruh di rak. Untuk dia itu pingin apa, kita harus dia tunjuk dulu. Apa ini boleh atau seperti apa ya Bu ya? Untuk memotivasi sih, kita mau mencari dia termotivasi untuk mainan apa, agar dia tunjuk dulu, baru kita coba untuk memainkan itu. Terima kasih. Iya Pak, kebenaran di Sunrise juga sama Pak, mainannya ditaruh di lemari. Kita akan memperkenalkan satu persatu, nanti ketika dia sudah punya minat, itu dia pasti akan minta menunjuk apa yang dia mau gitu. Tapi saat kita memperkenalkan, mainannya itu akan kita hadirkan, apa yang mau kita kenalin gitu. Terus tadi kontra apa enggak sih sama si ABA? Secara prinsip kelihatannya begitu Pak. Karena dulu saya pernah ngambil ABA juga gitu. Di awal-awal saya udah 24 tahun di bidang pendidikan khusus. Jadi di awal sebelum 2010 saya belajar juga tentang ABA. Ada Catherine Morris, ada Bridges, ada Work in Progress gitu. Nah setelah 2015 itu saya pindah kiblat. Akhirnya kok kayaknya anak-anak kayak lebih suka, karena secara emosional ada perbedaan Pak. Anak-anak yang distimulasi dengan emosional yang positif, hasilnya berbeda gitu. Jadi anak periang, anak yang nggak cemas. Tapi kalau dengan metode yang anak harus duduk, kooperatif dan seterusnya, kecemasannya jauh lebih tinggi sebenarnya gitu. Oh, ada instruksi. Abis itu kan nggak tahu ya, metode ABA banyak gitu ya. Dulu saya yang sering sekali yang 10 trial 7 harus benar. Gitu. 10 trial 7 harus benar. Jadi hari ini dia 7 benar, oke, checklist. Besok dicoba lagi, ternyata 5, mundur lagi. Nggak selesai-selesai itu program gitu. Padahal ini tergantung dengan mood dia saat itu. Tadi pagi minta coklat nggak dikasih, berantem. Akhirnya terapi sama saya jadi berantakan gitu. Banyak possibility yang bikin dia nggak konsisten. Tapi kalau di metode tertentu butuh konsistensi atas perhitungan itu gitu. Nah menurut saya hasilnya menjadi berbeda secara emosional aja sih Pak. Kalau ngelihat prinsip, iya, Bapak ikutan ngomong bareng saya. Karena nggak harus duduk, nggak harus free play gitu. Kontradiktif memang, betul gitu. Makanya kalau ada anak yang udah pakai ABA, emang agak kontra nih. Jadi di terapis pakai ABA, di rumah Bapak pakai Sunrise misalnya gitu. Wah itu anaknya jumpalitan tuh gitu. Nah nanti tapi as a parents nggak harus pakai Sunrise murni, main aja sama anaknya dengan prinsip-prinsip yang tadi, it's fine. Sama-sama Pak. Mungkin
Iya, oke. Terima kasih Ibu Nuryanti sudah menyampaikan pemaparan materi pada hari ini. Berarti kita nggak ada aktivitas lagi nih Bu. Terbatas ya kayaknya waktunya. Kayaknya mungkin kalau ingin belajar lebih banyak kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kali ya Bu di luar sesi ini. Atau mungkin nanti ada, oh iya betul, bisa follow Instagramnya di sana dan mungkin nanti bisa datang ke tadi workshop atau aktivitas-aktivitasnya ya Ibu. Oh iya. Ya bisa follow mungkin Instagramnya di sana supaya keep updated gitu ya ketika ada workshop, ada aktivitas tertentu gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin belajar lebih lanjut atau kakak-kakak ya, balik lagi kita ke kakak-kakak ingin belajar lebih lanjut gitu mengenai bagaimana sih cara berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin tadi sedikit yang bisa saya highlight juga bahwa sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus ini bukan berarti mereka tuh tidak mampu atau tidak bisa, tapi memang ada keterbatasan yang membuat kita sebagai mungkin orang tua, sebagai guru gitu ya, butuh pendampingan yang khusus ke mereka gitu supaya mereka juga bisa bertumbuh sebagai anak-anak yang seperti anak-anak pada umumnya gitu ya. Dan ketika misalnya kita ngelihat, oh anak-anak nih kok mainnya nggak mau berhenti-berhenti gitu ya, atau misalnya ketika di dalam kelas gitu ya, kelasnya ribut sekali. Bapak Ibu, kakak-kakak di sini jangan khawatir karena sebenarnya kelas yang ramai, kelas yang anaknya lari sana lari sini itu sebenarnya kelas yang sehat gitu kan. Karena pada usia-usia begitu mereka memang tahapannya adalah bermain gitu. Ketika nanti mereka menemukan rasa nyaman, kita mampu gitu sebagai ibu guru, sebagai orang tua menciptakan suasana yang nyaman, nanti akan ngebantu juga untuk tahap perkembangan anak selanjutnya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan ya. Nah, sebelum kita mungkin sampai di bagian yang akhir, ada sedikit sesi apresiasi. Kita ada mau memberikan apresiasi untuk Ibu Nuryanti Yamin untuk sesi yang dibawakan hari ini.